Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintana Cahira Madila, NIM C1L020027. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya di sini akan menjalankan tugas silvikultur, yaitu tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pohon, tegakan hutan, laju pertumbuhan, klasifikasi hutan, dan dimensi pertumbuhan. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian hutan. Hutan adalah ekosistem yang dicirikan oleh penutup pohon-pohon yang cukup rapat dan luas. Seringkali terdiri atas tegak-tegakan yang beraneka ragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang berhubungan. Pada umumnya mencakup padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus seperti hutan industri, hutan milik non-industri, hutan tanaman, hutan publik, hutan lindung, dan hutan kota. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan dalam persekutuan alami lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pohon. Pohon adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimal 5 meter dan memiliki diameter batang lebih dari 64 cm. Tegakan atau stand adalah kesatuan pohon-pohon atau tumbuhan lain yang menempati suatu areal tertentu dan yang memiliki komposisi jenis spesies, umur, dan kondisi yang cukup seragam untuk dapat dibedakan dari hutan atau kelompok tumbuhan lain di sebelah atau di sekitar area tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hutan di TWA Suranadi. Dari sumber indonesiakaya.com, Taman Wisata Alam Suranadi merupakan hutan lindung dan taman wisata alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi perbedaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Penempatan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadang air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lainnya. Wilayah hutan lindung dapat berada di dalam wilayah hutan produksi, hutan rakyat, hutan adat, dan daerah yang berbatas dengan pemukiman masyarakat. Hutan ini dapat dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas yang peduli terhadap kelestarian hutan. Hutan lindung merupakan wilayah hutan yang luas dan berisi aneka ragam flora dan fauna yang bisa terbentuk secara alami maupun buatan. Manfaat perlindungan dari hutan ini berupa pepohonan yang berfungsi untuk menahan laju erosi, longsor, banjir, dan sebagainya. Hutan lindung menurut Undang-Undang Kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu, berdasarkan keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, yang dimaksud kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencakup sumber alam, sumber daya bantuan, dan nilai sejarah, serta budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Fungsi dan manfaat hutan lindung. Dampak positif adanya hutan lindung akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan ekosistem, antara lain 1. Mencegah banjir. 2. Menyimpan air tanah. 3. Mencegah erosi dan longsor. 4. Menjaga aspek kesuburan tanah. 5. Menjaga habitat flora dan fauna. 6. Menjaga kawasan penelitian dan wisata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan suatu pertumbuhan. Jika membahas tentang laju pertumbuhan tanaman, maka kita bisa melakukan pengukuran terhadap tanaman tersebut untuk mengetahui laju pertumbuhannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan. Pertumbuhan adalah adanya perubahan bentuk dikarenakan bertambahnya jumlah sel yang diikuti dengan pembesaran ukuran sel-sel yang membentuk makhluk hidup tersebut. Pertumbuhan merupakan proses irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Berikut adalah contoh proses pertumbuhan sebuah tanaman.